Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rindiani dengan NIM 8562551 akan melakukan percobaan untuk memenuhi mata kuliah Praktikum IPA di SD, kegiatan Praktikum 2 tentang simbiosis. Dapat kita lihat di sini hubungan antara lalat buah dan buah jeruk, termasuk simbiosis parasitisme. Adanya lalat buah yang akan merugikan buah jeruk dan menguntungkan lalat buah. Keuntungan didapat lalat buah yang akan bertelur dan berkembang di dalam buah jeruk, sementara yang dirugikan didapat oleh buah karena dapat membusuk. Dan menguntungkan lalat buah tersebut, keuntungan didapat. Nah, ini hubungan antara kutu putih dengan tanaman terong atau pohon terong. Kutu putih merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan karena memperoleh zat-zat makanan dari tanaman pohon terong supaya ia terus bertahan hidup. Namun tanaman ini mendapat kerugian karena daun-daun pada tanaman ini menjadi mengerut, menguning, membusuk dan layu. Sementara kutu putih berkembang biak dan jumlahnya semakin banyak. Tanaman ini berpotensi mengalami kematian karena volume sari makanan semakin banyak yang diambilnya. Seperti yang di video yang sama-sama kita lihat. Ini contoh simbiosis komensalisme. Tanaman paku-pakuan yang tumbuh pada pohon ketapang. Ada 3 jenis pohon paku-pakuan, yaitu paku suplir, paku tanduk rusah, dan sarang burung. Tanaman paku tersebut bakal tumbuh di pohon guna memperoleh cahaya matahari. Meski menguntungkan bagi tanaman paku itu sendiri, tetapi bagi pohon keberadaannya tanaman paku tidak merugikan alias tidak memberikan dampak apapun. Dan ini adalah tanaman paku suplir yang tumbuh di pagar rumah. Tanaman paku ini tumbuh di pagar rumah, memperoleh cahaya matahari meskipun menguntungkan bagi paku itu sendiri, tetapi tidak merugikan pada dinding atau pagar itu sendiri. Dan tidak memberikan dampak buruk apapun. Dan ini contoh simbiosis mutualisme. Tumbuhan dan cacing ternyata melakukan interaksi yang saling menguntungkan. Tumbuhan mendapatkan kemungkinan untuk menyerap air dan udara dari tanah yang berlubang karena adanya aktivitas cacing. Sementara itu, cacing tanah mendapatkan makanan dari daun kering yang jatuh ke tanah dan mengalami pembusukan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda spesies yang keduanya saling menguntungkan. Ini simbiosis komensalisme pada daun sirih yang tumbuh pada pohon yang merambat dengan bantuan tanaman inangnya, atau adapun keberadaan sirih yang mendapatkan manfaat. Sirih yang hidup memilit pohon inang merupakan contoh simbiosis komensalisme karena daun sirih dapat melakukan fotosintesis dan tidak mengambil makanan dari pohon tersebut. Dan ini contoh simbiosis mutualisme semut hitam yang tumbuh pada pohon ketapang. Serangga yang bisa kita jumpai pada tanaman-tanaman seperti pohon ketapang ini, mungkin bagi kita keberadaan semut ini sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan mengambil buah atau daunnya. Namun keberadaan semut ini sangat menguntungkan tumbuh-tumbuhan. Hal ini karena semut hitam akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut hitam memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan, sehingga kita terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Artinya hama itu menyerang sarang semut hitam. Serangga kecil ini pun tidak akan tinggal diam sehingga ia akan menyerang balik hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Jadi kesimpulan dari video saya ini yaitu
Ada 3 simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi di mana kedua organisasi saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis komensalisme hubungan di mana salah satu organisasi diuntungkan sedangkan organisme lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. 3. Simbiosis parasitisme hubungan di mana salah satu organisme diuntungkan atau disebut parasit sedangkan organisme lain disebut inang atau dirugikan. Sekian dari praktikum saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.